dari Pak ini daripada dari kalian ya. Nah, baguslah. Memang Selfie ini orator juga kurasa nanti ini. Nah, kemudian dengar suaraku ya, Benhard? Dengar Pak, dengar Pak. Jelasnya di situ, walaupun slow aku ngomong. Jelas Pak, sangat jelas Pak. Oke. Nah, saya tidak banyak lagi berkomentar tentang sajian ini. Tapi ada satu bagian yang menurut saya harus saya tutupi supaya ada sebuah jembatan memahami latar belakang topik kita hari ini. Tentu semua karena ada yang melatar belakangi sehingga ada reformasi doktrin, reformasi ajaran keselamatan. Dari judul itu, kalau disebut reformasi ajaran keselamatan berarti ada perubahan terhadap ajaran keselamatan itu. Yang tadinya keselamatan itu dari jalur kiri berubah jadi jalur kanan, begitu kira-kira. Kalau ibarat jembatan, ya, jembatan usang itu harus dihancurkan dan dibangun jembatan baru. Nah, jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah, memangnya jembatan usang dulu bagaimana? Ajaran keselamatan jalur kiri itu bagaimana? Sehingga perlu dibutuhkan jembatan baru atau alur kanan atau jalan yang sama sekali memang baru. Nah, saya kembali kepada percakapan kita minggu lalu ya. Saya kalau tidak salah menutup percakapan minggu lalu dengan Pelagius, Agustinus, dan Semi-Pelagius. Saya katakan minggu lalu bahwa keputusan sinode, bukan konsili ya, tapi sinode, ada tingkatan-tingkatan persidangan di gereja dulu ya. Belum ada Katolik namanya, belum. Masih gereja abad pertengahan gitulah kita katakan ya. Belum ada Katolik, belum ada Protestan, masih satu gereja. Jadi dulu di abad pertengahan persidangan gereja itu yang tertinggi adalah konsili. Disitulah diputuskan pengakuan iman kita yang sekarang, yaitu Misianum, Athanasium ya. Itu kalau disebut konsili, semua dari seluruh dunia mengutus perwakilannya. Lalu kemudian ada juga dia tingkat regional. Regional misalnya kalau kita ya Dewan Gereja Asia begitu ya. Nah, itu mereka sebut namanya sinode. Jadi yang terutama dihadirkan di situ adalah tunggu dulu. Karena persoalan itu masih persoalan di tingkat kita katakanlah wilayah ya, tingkat wilayah, seperti misalnya kalau di Pelagius dan Agustinus itu di wilayah Afrika keseluruhan, gereja-gereja di situ, dengan tujuan supaya persoalan itu tidak melebar ke semuanya, walaupun tidak boleh dipungkiri
tidak boleh dipungkiri bahwa berpengaruh ke yang lain. Tapi karena dipandang di situ sumber masalah itu sama-sama di situ, yang bermasalah ini tidak antar pulau lah kita katakan ya. Maka dirasa perlu menyelesaikan masalah itu hanya di tingkat regional. Itulah yang disebut dengan sinode. Beda dengan kita sekarang gereja, sinode gereja sekarang ya sinode yang dilaksanakan oleh internal gereja. Nah, dulu berbeda ya, karena sekali lagi gereja dulu masih satu ya. Oke. Jadi ini persoalan Pelagius dan Agustinus di Sinode Kartago. Pelagius itu ya dikutuk ajarannya. Kalau disebut dikutuk ajarannya, dilarang beredar. Sementara 100% ajaran Agustinus itu dibenarkan. Kalau dikatakan dibenarkan dan dikanonkan, ada istilah dikanonkan namanya, berarti ajaran itu yang harus ditumbuhkan, dianut, dan dipercayai. Yang ternyata keputusan itu membuat kelompok biarawan, kelompok biara, kelompok kerahiban sangat keberatan. Karena kelompok kerahiban itu adalah orang-orang yang mengasingkan dirinya dari dunia, dari hiburan, dari keramaian, bahkan mereka memantangkan kawin atau selibat. Dengan dimenangkannya Agustinus yang mengatakan bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah, maka mereka bertanya, berarti tidak ada beda kami dengan orang-orang yang bergelimang dengan kehidupan dunia. Jadi kalau begitu, apa gunanya kami ini yang sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan, memantangkan kawin, mengharamkan semua produk-produk keramaian dan hiburan-hiburan duniawi. Apakah semua usaha kami ini sia-sia, tidak ada gunanya? Nah, tentu saja tidak. Begitu pemahaman mereka. Karena kami juga melakukan ini adalah karena panggilan hidup kami menunjukkan bahwa hidup kami sepenuhnya kami serahkan kepada di jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka mereka mulai membuat satu rumusan pengajaran, membuat ajaran lah ya, baik secara tertulis maupun mereka melakukan perkunjungan maraton sama seperti yang dilakukan oleh Judaisme Kristen ya. Mereka juga mengajarkan atau melakukan kunjungan kalau ada kesempatan ke gereja-gereja ya, untuk menyampaikan ajaran yang mereka anut, yaitu mereka menggabungkan ajaran Pelagius dan Agustinus.
Sehingga ajaran mereka itu disebut setengah Pelagius, setengah Agustinus. Tapi nama yang paling kadang orang sebut nama mereka semi Agustinus, kadang disebut semi Pelagius. Tapi nama yang paling populer sebutan kepada mereka adalah semi Pelagius. Makanya nama mereka disebut semi Pelagius. Jadi kemarin saya sudah berikan tugas kepada kliennya untuk menggali istilah-istilah yang mendasar, ya, istilah mendasar yang kata kunci untuk memahami ketiga aliran ini, baik itu Pelagius, Agustinus, dan semi Pelagius, adalah istilah kehendak bebas. Istilah kehendak bebas. Siapa dulu yang bisa saya tanya ini? Si Vera lah dulu. Kau sudah kerjakan tugas itu, Vera? Sudah, Pak. Apalah kehendak bebas? Merupakan kemampuan untuk memilih di antara berbagai rencana tindakan berbeda yang memungkinkan hal ini terkait dengan konsep tanggung jawab yang dipilih dengan bebas. Enggak, dalam konteks apalah dulu? Dalam konteks dogma, ya, dalam konteks ada Novita, Kasanova. Iya, Pak. Mungkin dulu apa kehendak bebas? Sudah kau kerjakan? Sudah, Pak. Oke. Kalau menurut saya, Pak, kehendak bebas itu dalam konteks keselamatan, manusia diberikan kebebasan untuk memilih tindakan dalam hidupnya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi itu tergantung dalam dirinya secara pribadi, Pak. Mungkin seperti itu. Selfie? Iya, Pak. Buka kameramu ya. Kalau menurut saya yang telah saya kerjakan, Pak, kehendak bebas adalah kemampuan dalam memilih di antara berbagai rencana yang terkait dengan konsep tanggung jawab, ujian kesalahan dosa, dan penilaian-penilaian lain yang hanya berlaku pada tindakan-tindakan yang dipilih secara bebas, Pak. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kehendak bebas ini kemampuan yang diberikan kepada manusia dalam memilih suatu tindakan-tindakan baik yang buruk ataupun yang jahat. Gunawan? Iya, Pak. Ayo bikin. Buka kameramu. Ya bikin. Ganteng kali kau. Baru pangkas kau ya. Jadi kehendak bebas itu adalah merupakan kemampuan memilih di antara berbagai rencana berupa tindakan yang berbeda untuk memungkinkan tentunya yang berkaitan dengan tanggung jawab, penilaian secara bebas, adanya kemauan bebas untuk dilaksanakan dalam kegiatan, Pak. Kesimpulannya? Gimana, Pak? Kesimpulannya apa? Jadi artinya kehendak bebas itu adalah kemauan atau keinginan bebas yang dilakukan secara bebas, Pak. Baik. Jadi kehendak bebas itu begini. Mereka memahami bahwa ada satu potensi, satu modal atau sesuatu yang baik yang ada pada manusia
yang dengan modal itu, dengan potensi itu, manusia itu bisa mengupayakan keselamatannya. Jadi pikiran dasarnya begini ya, sejahat-jahatnya orang, pasti ada kebaikan di dalam dirinya. Gitu. Seberdosa-berdosanya pun orang, pasti ada sesuatu yang baik di dalam dirinya. Sesuatu yang baik itulah menjadi sebuah potensi atau menjadi sebuah modal yang bisa dikembangkan. Sehingga dengan modal itu, dia bisa mengupayakan keselamatannya. Itulah kehendak bebas. Jadi bukan seperti memilih memilih lotre. Kehendak bebas itu bukan kebebasan memilih pakaian yang akan digunakan pagi-pagi, apakah warna merah atau warna biru atau warna hijau, bukan begitu. Bisa kira-kira paham itu ya. Itulah kehendak bebas. Jadi kalau misalnya kau jumpa kata kehendak bebas dalam bahasa doktrin, bahasa dogma, yang perlu kau ingat adalah, oh ada yang baik di dalam diriku. Ada kebaikan di dalam diriku yang harus kukembangkan, sehingga dengan mengembangkan kebaikan itu, aku bisa selamat. Begitu. Dan itulah yang disebut dengan perbuatan baik. Nggak mungkin kita melakukan perbuatan baik kalau tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Karena kebaikan itu lahir, perbuatan itu lahir adalah dari diri kita. Bukan karena perbuatan baik itu maka kita jadi baik. Bukan begitu. Itu bahasa doktrinnya. Karena adanya sesuatu yang baik pada diri kita, maka kita implementasikanlah itu dalam satu perbuatan. Maka nama perbuatan itulah perbuatan baik. Nah, ada sesuatu yang jahat dalam diri kita ini. Kita implementasikanlah kejahatan itu dalam perbuatan. Maka nama perbuatan kita itulah perbuatan jahat. Mana kira-kira pahamnya kau kata-kataku itu, Risma? Paham, Pak. Nah, gitu ya. Nah, jadi itulah kehendak bebas ya. Jadi kan semua orang sudah sepakat bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Pemahaman yang lama, pemahaman teolog-teolog lama, terutama bapak-bapak gereja, mereka mengenal ada istilah similitudo dan imago, similitudo dan imago Dei. Itu mereka bikin terjemahan gambar dan rupa, imago dan similitudo. Jadi menurut mereka similitudo itu betul-betul hancur. Sedangkan imago itu retak dia. Ini ajaran Katolik ya, bukan ajaran Protestan ya. Nanti pula kau ajarkan pula nanti ya. Jadi kalau dia retak, misalnya kaca yang retak, kira-kira bisa kita tidak berkaca di kaca retak? Bisa? Tidak, Bisa, Pak. Mos? Tidak, Pak. Pecah-pecah, Pak. Itulah bisa berkaca di kaca pecah-pecah atau tidak? Kaca yang retak, Tidak bisa. bukan pecah ya, saya katakan retak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Artinya kalau retak masih bisa dipakai dia. Jadi, tapi tidak sempurna begitu. Retak bisa digunakan.
Nah, jadi yang bisa digunakan itu yang saya sebut tadi potensi. Ya. Sedosa-dosanya orang, masih ada sesuatu yang baik pada dirinya. Nah, itu ajaran bapak-bapak gereja, itu ajaran Tertullianus, ajaran Irenaeus, dan lain-lain. Ya. Maka yang retak itulah, ya, yang masih bisa digunakan itu, potensi-potensi baik itu, itulah yang disebut dengan kehendak bebas. Kehendak bebas maksudnya kita mau menggunakan ini potensinya atau tidak. Kalau kita mau menggunakan potensi ini, maka selalu ada jalan. Dengan itu kita masih punya jalan untuk memperoleh keselamatan kita. Dengan catatan memperoleh, ya. Kalau disebut memperoleh, berarti kita yang mencarinya. Kita yang mengejarnya. Ya. Kalau bahasa Tuhan Yesus, ya, yang mengetok akan dibukakan, yang mencari akan mendapat, yang meminta akan menerima. Siapa yang ngetok, siapa yang minta, siapa yang mencari? Ya kita, gitu ya. Nah, itu bahasa mereka. Kita yang harus mengupayakan keselamatan kita. Dan bagaimana cara mengupayakan? Nah, itu nanti, ya. Itulah maksudnya kehendak bebas. Jadi begini, Pelagius mengatakan bahwa kehendak bebas kita itu tidak terganggu, tetap sehat, tetap hidup. Bahasa populernya sehat, tidak bercacat kehendak bebas kita itu. Oleh karena itu, Pelagius mengatakan Allah itu hakim. Kita manusia, kalau kita melanggar peraturan-peraturan, maka kita akan dihakimi. Tapi kalau kita bisa menuruti semua perintah-perintah itu, kita taat sepenuhnya kepada perintah-perintah Tuhan, maka kita tidak akan dihukum. Kita akan selamat. Gitu. Jadi, manusia harus taat kepada perintah, kepada peraturan-peraturan itu. Dan kita ditanya, apakah ada ajaran anugerah padamu, Pelagius? Ada. Apakah ajaran anugerah yang kau anut, Pelagius? Adalah anugerah Tuhan apabila kita diizinkan Tuhan untuk melakukan perintah-perintahnya. Dan inilah jalan anugerah itu. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya, katanya. Begitu, ya. Nah, lalu kemudian datang Agustinus mengatakan kehendak bebas manusia itu betul-betul sudah mati. Nggak ada lagi kehendak bebas manusia. Yang ada adalah kehendak terikat. Maksudnya kehendak terikat, kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Dikutipnya lah Roma 7 yang pernah saya sampaikan, Roma 7 tentang kuasa dosa yang sudah mengikat kita. Jadi kita sudah terikat kepada keinginan-keinginan dosa. Nggak boleh lagi kita berkutik. Oleh karena itu, kehendak bebas kita betul-betul sudah mati. Tak berdaya. Nggak mungkin kita bisa selamat karena
karena kekuatan dan usaha kita, karena pekerjaan kita, nggak mungkin lagi. Karena kita sepenuhnya sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kita bisa selamat kalau diselamatkan. Kita bisa benar kalau dibenarkan. Kita bisa lepas kalau dilepaskan. Begitu kata Agustinus. Jadi sepenuhnya karena anugerah Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Jadi harus Allah yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk Tuhan. Itu katanya. Lalu datang Semi-Pelagius, ya, Semi-Pelagius mengambil jalan tengah. Dikatakannya kehendak bebas itu tidak mati, tapi juga tidak hidup, tidak sehat. Tidak mati, juga tidak sehat. Tetapi ada di tengah-tengahnya, yaitu sakit. Sakit dia. Jadi kalau sakit, maka orang sakit membutuhkan dokter. Membutuhkan dokter atau membutuhkan obat. Pertanyaannya, siapa yang bagaimana ya? Siapa yang pertama-tama mengunjungi? Apakah orang sakit yang datang kepada dokter atau dokter yang datang kepada si sakit? Menurut Semi-Pelagius, yang datang adalah si sakit kepada dokter. Jadi prakarsa pertama, apa namanya? Prakarsa udah ngerti lah kalian itu ya, arti prakarsa ya. Prakarsa pertama untuk peristiwa keselamatan ini, pekerjaan keselamatan ini, itu ada pada si sakit, ada pada manusia. Manusia yang harus datang kepada Tuhan. Begitu, supaya terjadi keselamatan itu, dan terjadi pertemuan antara Allah dan manusia, yang memprakarsai pertemuan itu adalah manusia. Manusia yang harus datang kepada Allah, ya, yang pada waktu itu lembaga Allah itu dipahaminya adalah gereja. Jadi manusia yang harus melapor ke gereja, yang harus datang ke gereja. Manusia yang harus dibawa ke gereja supaya dia bisa bertemu dengan Allah. Itu pemahaman dia. Ya. Pikiran dia adalah, pikiran awal dia adalah, kita katakanlah, analogi pembaptisan misalnya ya, analogi pembaptisan. Kalau misalnya ada orang mau dibaptis, kan yang dibaptis ininya dibawa orang tuanya ke gereja. Di manusianya yang datang ke gereja gitu, supaya dia menerima baptisan. Begitu juga dengan yang lain, dengan misa ya, dan lain sebagainya gitu ya. Itu pikiran dia. Mereka memikirkan faktual kehidupan ini. Nah, jadi menurut Semi-Pelagius itu, karena manusia sakit, maka manusia membutuhkan obat ya, atau membutuhkan dokter. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia sembuh. Ya. Setelah dia sembuh, apanya yang sembuh? Tadi saya cerita soal kehendak bebas ini ya.
Setelah kehendak bebasnya itu sembuh, maka apa selanjutnya? Selanjutnya dia bisa melakukan apa yang disampaikan Pelagius. Begitu. Jadi prosesnya adalah dia semi Pelagius dulu sampai dia betul-betul sembuh kehendak bebasnya. Setelah sembuh kehendak bebasnya, baru dia bisa Pelagius. Nah, kalau begitu gambarannya kira-kira bagaimana? Bisa jadi kalian pahami? Bisa kau pahami, Benhard? Ya, Pak. Oke, jadi dengan demikian, menurut semi Pelagius, tetap usaha manusia. Ya. Jadi pertama-tama dia butuh dokter, ya. Dia butuh anugerah Tuhan. Dokter di situ gambaran dari anugerah Tuhan. Itu berarti ada apa? Pertemuan atau kerjasama. Ada kerjasama, bersinergi, bekerja sama antara kehendak bebas yang sakit dengan anugerah. Anugerah itu akan menyembuhkan kehendak bebas. Setelah kehendak bebas itu sembuh, ya, berarti kehendak bebas itu sekarang sudah memiliki kekuatan. Maka dengan kekuatannya, dia bisa melakukan hukum-hukum Tuhan. Karena dia melakukan hukum-hukum Tuhan itu, maka dia akan beroleh keselamatan. Begitu dia. Ya. Nah, lalu kemudian kelompok Agustinus, waktu itu Agustinus sudah mati, tentu keberatan dengan itu. Maka akhirnya didamaikanlah di Sinode Orange 529. Nah, di situ diputuskan, seperti yang saya sampaikan kemarin, ajaran Agustinus, bukan ajaran, nama Agustinus itu dimenangkan. Ya, dimenangkan. Sedangkan ajarannya, ini tadi, ajaran yang dikanonkan, ya, ditetapkan adalah dominan ajaran semi-Pelagius. Artinya apa? Artinya bahwa Sinode mengakui bahwa memang akibat dosa, kehendak bebas manusia itu menjadi sakit. Itu dulu satu. Itu kan nggak ajaran Agustinus itu, ya kan? Nah, kemudian oleh karena itu, kehendak bebas ini membutuhkan anugerah Tuhan. Nah, siapa yang memprakarsai sinergi antara kehendak bebas dengan anugerah? Kalau tadi semi Pelagius mengatakan yang memprakarsai adalah kehendak bebas itu sendiri, manusia itu sendiri. Tapi Sinode Orange menetapkan tidak. Yang menjadi prakarsa adalah Tuhan. Tuhan yang datang menemui manusia. Mereka menggunakan analogi Kristus yang datang ke dunia ini. Kristus yang datang menjadi manusia. Jadi Kristuslah yang datang, atau Tuhanlah yang memprakarsai. Sehingga mereka pahami itulah anugerah Tuhan itu. Jadi anugerah Tuhan yang memprakarsai keselamatan manusia itu. Anugerah Tuhan datang, ya, menyembuhkan kehendak bebas itu. Itu yang keputusan kedua. Keputusan ketiga, tadi kan saya katakan kalau semi Pelagius sehat kehendak bebas, lalu dia bisa jadi Pelagius, kan begitu. Nah, kalau di Sinode Orange tidak. Selalu kerjasama antara setelah
setelah anugerah bertemu dengan kehendak bebas, ya, selanjutnya anugerah dan kehendak bebas itu selalu bekerja sama atau bersinergi, ya, untuk menuntun manusia ini, kehendak bebas ini, supaya beroleh keselamatan. Jadi bukan manusia itu saja bekerja dan bukan anugerah saja, tapi keduanya bersama-sama bersinergi. Mereka gunakan bahasa, ya, anugerah membantu, ya, kehendak bebas itu untuk mencapai keselamatannya. Oke. Jadi dari 25 kanon, 25 keputusan yang dihasilkan Sinode Orange, saya sering bikin kesimpulannya begini dari 25 kanon itu. Kesimpulannya begini. Orang yang dibaptis, jika ia mau, ia dapat mengupayakan keselamatannya dengan bantuan rahmat Tuhan. Sekali lagi ya. Orang yang dibaptis, jika ia mau, dapat mengupayakan keselamatannya dengan bantuan rahmat Allah. Rahmat maksudnya itu anugerah, ya. Nah, perhatikan di situ. Jadi orang yang dibaptis kemudian akan diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia mau selamat atau tidak. Kalau dia mau selamat, maka dia akan diberangkatkan, diutus untuk pergi mengupayakan keselamatannya. Dan untuk pekerjaan itu, dia selalu dibantu oleh rahmat Allah. Apa artinya ini? Artinya kemudian gereja menetapkan ada 7 sakramen. Yang mula-mula dibaptis. Biasanya umur-umur 2 minggu. Ya. Lalu setelah dia remaja, kira-kira SMP, ya, dia harus mengikuti sakramen peneguhan namanya. Peneguhan. Apa yang diteguhkan? Diteguhkan di situ adalah baptisannya itu. Disitulah disampaikan kepada dia. Ya. Seperti bahasa apa tadi, orangnya tadi. Anda mau selamat atau tidak, gitu ya. Di sakramen peneguhan itulah dijelaskan kepada dia bahwa baptisan tidak cukup. Tapi dia harus mengupayakan keselamatannya. Apakah dia mau atau tidak mau? Tentu dia akan menjawab, ya saya mau. Di kita pun begitu ya kan. Kiranya Tuhan beri kekuatan kepada saya, kan begitu. Kan kita jawabnya itu. Lalu setelah itu, karena dia sudah mau dan diteguhkanlah baptisannya itu, ya. Diteguhkan. Ya. Karena nanti kita pelajari lebih jauh soal baptisannya. Karena di Katolik itu baptisan itu salah satu manfaatnya adalah menghapuskan dosa warisan. Hanya dosa warisan dihapuskan, ya, dosa warisan. Dosa perbuatan tidak. Hanya dosa Adam yang dihapuskan. Dosa perbuatan tidak. Ya. Oke. Jadi dijelaskan kepada dia itu di sakramen peneguhan. Lalu kemudian setelah itu dia diberangkatkan. Pergilah, ya. Kerjakanlah keselamatanmu, katanya. Ya, atau upayakanlah keselamatanmu. Kira-kira begitulah, ya. Ya. Maka yang pertama-tama harus dilakukannya adalah dia harus
mengikuti sakramen pengampunan dosa, maka dia harus pergi menghadap imam. Kalian pernah mungkin tonton itu ya, ada bilik untuk pengakuan dosa. Lalu di situ imam mengatakan bahwa hutang dosa kita ini begitu banyak sekali. Kita harus melunasi hutang-hutang dosa kita dulu. Di situ dijelaskan kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Oleh karena itu kita harus menebus hutang-hutang kita ini, ya. Membayar hutang-hutang dosa kita ini supaya kita bebas, supaya bisa selamat, gitu ya. Lalu kemudian setelah dijelaskan itu, ya, maka disampaikanlah kepada dia, pergilah, bayarlah atau lakukanlah atau kerjakanlah apa yang berguna untuk keselamatanmu, gitu. Nah, kemudian sejak hari itu mulailah dia mengerjakan keselamatannya. Itulah yang kita kenal dengan jalan amal jasa. Amal jasa. Kalau dia beramal, dia berjasa, berkuranglah hutang-hutang dosanya. Sebentar ya. Ya, jadi jalan amal jasa ini, istilah teologinya, istilah mereka adalah penitensia. Coba kau tuliskan lagi dulu di situ tugasmu, menjelaskan arti penitensia. Saya tulis di chat ya, penitensia. Nah, nanti kau cari apa artinya itu ya. Nah, untuk melakukan ini, penitensia ini, ya, banyak sekali apanya ya. Melakukan penitensia ini ada banyak cara-caranya ya. Tapi semua itu adalah amal jasa lah. Termasuk di dalamnya ziarah. Ziarah maksudnya ke tempat-tempat suci ya, orang-orang suci ya. Bukan ziarah ke kuburan opung kita atau lain sebagainya ya. Termasuk di situ penitensia, termasuk di situ berbelas kasihan, termasuk soal kebersihan ya, kebersihan. Jadi di Katolik itu kebersihan diatur. Ya. Ada prinsip di mereka begini, ya. Tuhan tidak meluputkan sekecil apapun dosa, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, dosanya tetap diperhitungkan. Dan sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, amalnya pasti dihitung. Nah, jadi kalau misalnya diaturkan bahwa mandi harus 2 kali 1 hari, tapi ternyata Anda mandi sekali seminggu, itu Anda berdosa.
gitu ya. Nah, lihatlah bangunan Katolik itu, batu batanya dibikinnya rumahnya, tapi bisa tak ada lumut sedikit pun nempel di situ di batu batanya itu. Nah, atau begini aja, bedakan aja lah dulu sekolah yang dikelola Protestan dengan sekolah yang dikelola Katolik. Langsung kalian masuk ke kamar mandinya. Masuk kamar mandi gitu. Maka tentu kamar mandi sekolah Katolik itu kayak kamar mandi hotel, nggak ada baunya. Kalau kamar mandi sekolah Protestan, kayak tumpukan sampah seluruh dunia. Ya kan? Nah, begitu ya. Itu termasuk penitensi itu. Penitensi. Makanya mereka ada orang-orang sucinya. Orang-orang suci yang khusus untuk dibuat menegur atau menghibur orang-orang yang punya masalah-masalah tertentu. Contoh, kayak kita yang jerawatan inilah misalnya, kan punya masalahnya kita ini. Ya kan? Nah, gereja mau menyangka kita jerawatan karena nggak bersih, ya kan? Padahal bukan begitu. Nah, maka disediakanlah satu orang suci khusus untuk orang yang jerawatan, supaya bisa dia ke situ berdoa, ya, memohon. Karena ternyata ada juga orang suci dulu yang jerawatan, ya. Nah, seperti itu. Jadi menarik memang ajaran-ajaran ini abad pertengahan lah ini, gereja-gereja pertengahan. Nanti kalian dalami soal itu, waktu kita nggak banyak ya. Nah, jadi dalam rangka melakukan penitensia ini, diberikanlah bantuan rahmat Allah supaya manusia ini memiliki kekuatan melakukannya. Melalui apa? Melalui perjamuan kudus setiap hari Minggu. Misa. Nah, itulah namanya itu. Jadi misa itu mereka pahami, atau sakramen perjamuan kudus itu mereka pahami sebagai saluran anugerah. Kalau boleh kita gambarkan, ibarat selang, ada selang yang dibikin Tuhan dari sorga ke bumi ini. Diselanginya lah anugerahnya itu ke mulut kita ini setiap hari Minggu, supaya kita memiliki kekuatan. Itulah yang disebut dengan obat atau vitamin. Dengan itu kita mempunyai kekuatan untuk melakukan penitensia, mengupayakan keselamatan kita. Nah, jadi misa itu merupakan saluran anugerah, ya, supaya kita mendapat kekuatan, gitu. Ya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya penitensia kita nggak cukup, ya, untuk membayar hutang-hutang kita? Karena penitensia ini dipahami sebagai pembayaran hutang dosa secara cicilan. Pembayaran hutang dosa sebagian. Karena sikit-sikitnya bisa kita bayar, cicil-cicil kan gitu kan. Bagaimana kalau akhirnya kita mati tapi cicilannya belum lunas, gitu ya. Maka mereka katakan begini, kalau orang mati, ya, sementara dia sudah ada bayar hutang, sudah bayar cicilan, dia mati, dia nggak ke neraka.
tapi nggak ke surga juga. Jadi kemana? Ke tengah-tengahnya. Apa namanya tengah-tengahnya itu? Itulah api penyucian. Ya, api penyucian. Atau yang disebut dengan purgatori atau matar. Nah, jadi di situ tambah lagi istilah. Tuliskan situ istilah yang harus kau cari. Purgatori atau api penyucian. Purgatori, api penyucian. Nah, disinilah sisa-sisa dosa itu dicuci di api penyucian ini. Berapa lama? Ya kita nggak tahu. Apakah tempat ini apa namanya api penyucian panas? Ya iya, semi neraka. Dibakar-bakar lah di sini ceknya untuk menyucikan dosa itu ya kan. Oke, nah ini ngeri nih ajaran ini. Nah, itu makanya ya ngeri, makanya seperti Origenes bilang, masih ingat Origenes ya? Dia termasuk yang menganjurkan ajaran ini. Pada akhirnya setan pun masuk surganya katanya. Setelah selesai dibakar semua dosa-dosanya. Nah, itu kata Origenes ya. Makanya hati-hati dengan ajaran Bapak-Bapak gereja ya. Makanya saya bawa ke Alkitab. Nah, jadi timbul lagi pertanyaan. Apakah tidak ada jalan pintas selain dari penitensia? Ada. Namanya indulgensia. Nah, cari nanti istilah ini ya, indulgensia. Ini ada hubungannya dengan yang kemudian ada hubungannya dengan surah Aflat ya. Indulgensia ya. Jadi indulgensia itu adalah pembayaran hutang dosa secara penuh atau secara lunas. Pembayaran hutang dosa secara lunas. Bagaimana caranya kok bisa dia melunasi hutang-hutang? Dari mana dia bayar hutang dosa? Begitu. Karena yang bayar hutang dosa bagi mereka itu, yang bisa bayar hutang dosa hanya amal yang bisa membayar hutang dosa. Jadi dosa itu harus dibayar dengan amal. Jadi pakai amal siapa dia bayar hutang? Katakanlah saya, hutang saya. Pakai amal siapa dia bayar hutang saya? Gitu. Mereka jawab, ya, rupanya mereka pahami Yesus dan orang-orang suci yang dipimpin oleh Maria, amalnya lebih. Rupanya begini, surga itu tidak menerima amal yang lebih. Dia hanya menerima amal yang cukup. Kalau tiket ke surga itu amalnya 10, kalau ada lebih amalnya itu misalnya 11 amalnya, sisa 1, yang sisa 1 ini enggak diterima surga. Dikembalikannya. Kemana dikembalikannya? Ada bagi mereka namanya bank amal. Bank amal itu dipegang gereja, dipegang oleh paus. Makanya ada kunci di leher paus. Tengok nanti gambar paus. Ada kunci. Itu kunci bank amal. Ya. Paus bisa memberikan, mengambil dari bank amal ini, diberikannya kepada seseorang ya, untuk melunasi hutang-hutang dosanya. Itulah yang disebut dengan indulgensia.
Nah, udah gimana? Udah makin puyeng kan nengok ajaran ini kan? Nah, makin sengit ya kan? Udah makin sengit. Nah, supaya tahu kau apanya, ngerinya ajaran dulu ya. Jadi indulgensia ini Paus yang pegang. Dulu indulgensia ini dalam sejarah sudah pernah diberikan indulgensia ini pertama ketika terjadi perang salib. Nah, kau ingat perang salib ya, udah kau pelajari dalam sejarah ya, ya kan, dalam sejarah gereja. Nah, takut semua orang tua memberikan anaknya jadi relawan perang. Maka datanglah Paus, dibikinlah suatu surat atau pengumuman. Ya. Siapa saja yang memberikan, siapa saja yang korban atau mati ya, dalam perang salib, maka dia akan memperoleh indulgensia. Bahwa seketika itu juga, ketika darahnya tertumpah, seketika itu juga, kan, jiwanya akan melewati api penyucian. Maksudnya nggak masuk lagi dia ke api penyucian, langsung ke surga. Dan bukan hanya dia saja. Dan bukan hanya dia saja. Juga kepada orang-orang kekasihnya yang merelakannya dengan tulus hati. Jiwa-jiwa mereka akan terangkat dari api penyucian ke surga. Katanya, dengan ajaran itu berlomba-lombalah orang tua membujuk-bujuk anaknya. Bikin aku perang kau anakku. Enggak lama, nanti mati aku. Enggak sayang kau sama kami rupanya. Biar jangan kami masuk api penyucian. Kau anakku, perang kau anakku, perang kau anakku. Dibujuk-bujuk. Makanya banyak sekali yang korban. Enggak ada pun pengetahuan perangnya, masuk jadi medan perang kan gitu. Kemudian yang kedua itu diberikan pada waktu terjadi flu Spanyol. Kau ingat flu Spanyol, pandemi, ya kan? Wabah hitam dulu. Nah, ini udah nggak asing lagi lah sama main itu. Apalagi kalau kau sudah baca buku Gempa Rohani ya kan, udah ngertilah kau itu flu Spanyol. Gitu. Nah, lalu kemudian persoalannya ini, waktu ada macet pembangunan gereja di zaman abad ke-16 ini, lalu kemudian Johannes Tetzel memberikan jalan keluar kepada Paus, kita bikin saja surat aplat. Nah, menjual indulgensia, begitu. Nah, tentu ributlah orang semua karena menurut mereka indulgensia itu diberikan kepada dalam tujuan pastoral untuk menghibur para orang-orang yang sudah banyak berkorban, ya kan? Ini kok tiba-tiba jadi komersil, gitu ya. Nah itu jadi ribut, ya kan? Kalau nggak kian nggak ribut itu. Nah, jadi dengan demikian, ya, kau sudah lihat, bahkan jadi bingung sendiri, aku pun bingung sendiri, nggak tahu entah dari mana jalannya semua ajaran ini. Tapi inilah ajaran keselamatan yang mereka anut. Ini yang mereka anut. Apalagi di barisan penitensia ini. Makanya banyak orang rame-rame jadi rahib. Ya. Karena itu tadi. Ya, itu tadi. Sekecil apapun kesalahan kita, entah perkataan, entah apa, ya, itu hanya untuk menambah hutang-hutang dosa. Gitu. Nah, jadi orang pilih jalan rahib supaya fokus hidupnya, gitu ya.
Nah, begitu ya. Jadi inilah ya, yang melatar belakangi ya, sehingga ada harus terjadi reformasi, dan memang gerakan reformasi ini menjadi hidup atau meletus oleh karena surah Aflat itu keluar. Sebelum surah Aflat ini keluar, Luther sudah memulainya secara halus dengan dia dosen, ya kan, ya kayak mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya tentang Alkitab, kebenaran Alkitab. Memang mahasiswa pun sering bertanya, kapannya Maha Guru mengumumkan ajaran ini? Ya, dia senyum saja, biarlah roh Tuhan yang menentukannya sendiri, katanya, begitu ya. Tiba-tiba muncul ini surah Aflat ini. Nah, maka dia membuat surat tandingan untuk ini. Itulah 95 dalil itu. Ya. Begitu. Dan itu ceritanya menarik, ya, ceritanya menarik. Begitu ditempelkannya 95 dalil itu juga harus kau cari ya, catatkan lagi di situ. Kenapa ditempelkannya tanggal 30 Oktober? Kenapa bukan tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober? Nah, kenapa? Kenapa tanggal 30 Oktober ditempelkannya, gitu ya. Nah, jadi nanti harus kau dapat jawabannya. Jadi yang menarik di situ adalah waktu ditempelkannya 95 dalil itu, rupanya mahasiswanya ngintip-ngintip dari jauh. Ngintip-ngintip. Nah, begitu dia pergi, datang mahasiswa mencabut 95 dalil ini, lalu segera mereka terjemahkan surat ini, 95 dalil ini diterjemahkan, yang tadinya ditulis dalam bahasa Latin, ya, karena bahasa resmi gereja waktu itu bahasa Latinnya, diterjemahkan oleh murid-muridnya ini ke bahasa Jerman, ke bahasa Inggris. Lalu kemudian mereka kan Eropa ini kan dekat-dekatnya ini, Jerman dengan Inggris kan dekat-dekatnya itu. Mereka langsung bawa ke Inggris. Waktu itu di Inggris sejak abad 14 kan sudah ada mesin cetak di Inggris. Dicetaklah sebanyak-banyaknya, dan disebarkan mereka lah ke seluruh Eropa. Gitu. Makanya cepat menyala reformasi itu. Itu makanya Martin Luther bilang begini soal reformasi ini. Aku hanya naik ke kuda itu, ke atas kuda, katanya. Tapi datang mahasiswaku, ditendangnya pantat kuda itu. Maka larilah kuda itu terbirit-birit. Jadi menurut Martin Luther, yang bikin menyala reformasi ini bukan dia, tapi mahasiswa. Jadi memang mahasiswanya memang menyalakan reformasi, ya, yang menyalakan obor reformasi, para pemuda-pemuda. Kalau Luther mainnya halusnya, tapi pemuda waktu itu mahasiswa langsung main apa namanya itu, Risma, main kasar gitunya, Risma. Hah? Iya, Pak. Langsung begitu. Jadi cepatlah dia menyala, gitu ya. Oke, itu saja. Kemudian pesan saya, catatan ini nggak usah kasih ke kelas siang ya, nggak usah kasih, jangan rusak otaknya ya.